Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan masuk materi sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Kenapa? Karena makhluk hidup bereproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia, reproduksi diatur oleh proses sistem reproduksi. Pada manusia ada dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Kita masuk alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Ada testis, merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini berperan untuk perkembangan penis dan testis, pendalaman suara pada saat pubertas, produksi sperma, dan ukuran serta kekuatan otot. Saluran kelamin ada pasa efferentia menampung sperma, epididymis berfungsi mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara kurang lebih 3 minggu. Vas deferens berfungsi sebagai saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis, di mana di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Jadi saluran pengeluaran sperma dan urin itu satu saluran, yaitu uretra. Ada kelenjar tambahan, vesica seminalis, merupakan kantong semen atau yang disebut dengan mani, yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum. Semen atau disebut dengan mani adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Kelenjar tambahan ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan basah berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran pasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Ada kelenjar tambahan, itu kelenjar Cauvery atau disebut dengan bulboretalis, berfungsi sebagai penghasil cairan pelicin. Kemudian penis merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubung erat dengan sistem ekskresi urinaria, yaitu mengeluarkan urin. Testis menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Kita masuk ke alat reproduksi wanita atau perempuan. Ada sepasang ovarium, oviduct atau tubuh Fallopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Kita masuk ovarium atau disebut indung telur, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau setelur dan mengekskresikan hormon estrogen dan progesteron. Estrogen itu berperan pada masa pubertas, berperan terhadap perubahan fisik ketika ada wanita mulai masa pubertas seperti munculnya payudara, rambut di kemaluan, dan lain sebagainya, menyebabkan terjadinya menstruasi pertama dan kemudian mengatur siklus menstruasi selanjutnya. Sedangkan hormon progesteron itu sendiri berfungsi untuk mempersiapkan rahim sebagai tempat bertumbuhnya janin, terus mengatur ovulasi, memicu produksi ASI, berperan dalam masa pubertas, serta meningkatkan gairah seksual. Oviduct atau tuba Fallopi disebut sebagai saluran telur, berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Kemudian ada uterus atau disebut sebagai rahim, sebagai tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali. Ada vagina sebagai tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada saat proses melahirkan. Kemudian ada organ kelamin luar,
yaitu klitoris atau klentit, struktur yang sama dengan penis. Ada vulva terdiri atas labium mayor atau bibir besar dan labium minor bibir kecil. Ada lubang saluran kencing, lubang vagina, bagian terluar vagina, kemudian ada pundus, bagian lipat paha. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya.